komunikasi di media sosial itu kan kita jarang melibatkan ekspresi wajah, intonasi, betul. dan yang hal lainnya. Berupa komunikasi itu orang-orang sering salah paham dalam berkomunikasi gitu di pasar itu media kan pasti sosial. kayak nganggapnya udah lain banget tuh. Ya pasti setelahnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita pada kali ini di Mantap. Nah, pada kali ini tuh kita akan memperkenalkan narasumber kita nih yang spesial banget dah pada kali ini. Biasanya nih nggak spesial banget kayak artis di luar. Ya martabak ya. Aduh. Aja dong. Asik. Nah, boleh kali kita perkenalkan dulu nih narasumber yang pertama kita nih. Oke, kenalkan semuanya, nama saya Marcelo Ditio dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas YAI. Kalau boleh tahu jurusan apa nih, kalau Mas Dino? Kalau saya kejuruannya broadcasting nih Kak. Oh, Iya. broadcasting. Apa sih broadcasting? Iya, kalau boleh tahu broadcasting apa itu tuh? gimana? Jadi broadcastingnya kejuruan yang berfokus pada kayak podcast seperti ini loh. Oh, jadi kalau broadcasting itu fokusnya sama kayak di radio-radio gitu ya, bidang Iya radio? betul. Wah, kalau ke narasumber yang kedua kita, Oke, kalau dari saya itu udah Family Abadi. Saya dari Universitas YAI ya. Itu saya dari Ilkom juga sama. Cuman jurusannya itu prodinya beda. oh prodinya beda. Beda. Prodinya apa kalau boleh tahu? PR. Jadi PR itu public relation gitu. Dalam komunikasi ke audiens gitu. Marketing, digital marketing, segala macam kayak gitu. Kalau narasumber ketiga kita nih, Halo, nama saya Satria Chandra Wahab, biasa dipanggil Rasen. Aku juga dari Fakultas Ilmu Komunikasi. jurusan apa Rasen kalau boleh tahu nih? Kalau jurusan aku Public Relation, sama berarti seperti sama Dava. ya? Wes. Berarti satu kelas gak nih sama Dava? Keren. Pasti dong. Kita satu kelas. Asik. Satu kelas Bertiga, kita berlima, iya. berempat. Iya. Nah, yaudah. Kita langsung aja ya kali masuk ke Segmen pertama kali Kak. segmen pertamanya ya. Kita Iya. mau membahas apa nih? Oh, kali ini kita bakal ngebahas tentang media sosial dan dampak dari media sosial ini pada komunikasi di era modern. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama untuk narasumber yang pertama dulu nih. Nice. Menurut kamu gimana sih pandangan dari dampak kayak digitalisasi di era modern saat ini tuh, komunikasinya tuh apakah efektif atau banyak kendala-kendala, dampak-dampak yang buruk segala macam itu kan pasti banyak ya. Iya. Menurut kamu gimana? Oke, terima kasih. Jadi menurut teori ya, kalau media sosial itu telah mengubah komunikasi itu secara instan dan cepat. Tapi juga ada tantangan besar sendiri yang harus dihadapin, terutama dalam komunikasi yang tidak menggunakan secara verbal dan non verbal. Kayak misalkan komunikasi di media sosial itu kan kita jarang melibatkan ekspresi wajah, intonasi, Betul. dan yang hal lainnya. Nah, Iya, padahal itu adalah yang paling penting. Ya. Jadi menurut saya itu efektif, tapi tergantung gimana kita juga mengaplikasikannya. Oke. Makanya kalau semisalkan ini suka ada yang salah paham mungkin ya. Iya, Kalau betul. dari teks kayak di chat di WA gitu kan biasanya kan yang seharusnya kita Biasa nanya aja, gitu aja. kan, orang Dianggapnya mengambilnya tuh berlebihan perspektifnya secara lain banget. Iya, gitu. Iya. Ada yang disangka galak atau marah-marah Iya, segala padahal macam kita ya. santai-santai aja gitu. Iya, kan ada. betul ada. Nah, kalau menurut Dava kayak gimana? Kalau menurut saya ya, itu keuntungannya besar banget ya kalau dalam digital modern. Menjangkau banyak sekaligus lah gitu, kayak misalkan tantangan berupa komunikasi itu orang-orang sering salah paham dalam berkomunikasi gitu di media sosial. Kayak contohnya di Instagram banyak yang nyindir sini nyindir sana, padahal kan itu bukan nyindir orang tersebut. Iya, gitu. padahal buat maksudnya Iya, lain ya. Tapi betul. kadang tuh kita juga buat ini gak sih, kadang kalau nge-save video yang perkataan gitu ya kan, padahal itu buat kayak diri kita sendiri, tapi tuh orang lain tuh nganggapnya kayak lain gitu kan. Iya, betul. Ada reaksi yang berbeda. Iya, reaksinya. Nah, kalau dari Rasen gimana? Kalau menurut saya itu untuk efektivitas sangat tinggi ya.
Karena ini sangat efektif dengan jalur-jalur yang memberikan komunikasi yang efektif itu dengan berbagai media yang bervariasi. Dengan medsos ini, maka banyak jalan untuk memberikan konten-konten yang beragam dan menarik agar halayak dan audiens itu ditargetkan dengan pasar yang baik dan benar gitu. Iya. Contoh kontennya apa sih? Iya, contohnya kayak gimana tuh? Contoh konten itu seperti kayak misalnya endorsing barang, terus ada brand ambassador yang mempromosikan brand tertentu dari produk tertentu. Oh betul. Oh, Ya media sosial itu sangat efektif banget gitu dalam menjangkau audiens dalam berkomunikasi. Iya, betul. tapi ada juga nggak sih kayak yang nggak efektifnya gitu tuh kayak kekurangannya pasti banyak banget kan ya, kayak kalau salah target dari pasar itu kan pasti kayak nganggapnya udah lain banget tuh. Ya, pasti setelahnya. Ya. Orangnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, di pertanyaan kedua ini, menurut kalian gimana sih dampak komunikasi di di bidang pendidikan? Oke. Nah, ya kan kalian kan pasti kuliah nih. Nah, gimana cara komunikasi itu bisa membantu kalian ketika di perkuliahan? Ya, jadi Menurut dari narasumber pertama, oke. mungkin. Oke, jadi kalau komunikasi dalam bidang pendidikan itu sangat membantu sekali ya. Apalagi sekarang zamannya era digital. Jadi tidak harus memungkinkan para siswa atau pelajar untuk datang ke kelas, melainkan bisa mengakses pelajaran di mana saja dan kapan saja. Ya, bisa juga nih kayak Zoom gitu ya, Ya, platformnya betul. Zoom, Meet kayak gitu ya. Kayak betul. waktu COVID ya? Ya, betul. COVID. Nah, kalau menurut narasumber kedua, gimana nih kalau di kuliah? Apakah komunikasi itu sangat membantu banget sama di kuliah? Terus juga mungkin atau ada culture shock yang lain-lain gitu? Karena kan pasti berbeda ya saat komunikasi ke anak SMA sama anak kuliah gitu kan, pasti pemikirannya betul. berbeda. Beda banget sih, jauh gitu. Kalau misalkan di masa SMA tuh komunikasinya masih kayak belak-belakan, nggak diatur segala macam, kasar lah segala macam. Beda lah kalau misalkan kalau di pendidikan kuliah itu kan udah maha, dia artinya besar kan, jadi mahasiswa. Jadi kita harus berkomunikasi tuh dengan attitude kita lah gitu, terhadap dosen, mau terhadap cutting di kampus atau terhadap teman yang lain-lainnya. Kadang kan kita baru masuk kampus, masa kita harus nggak pandai dalam berkomunikasi gitu. Ya, apalagi kan kita PR ya. Soalnya Betul. PR itu pasti yang dilihat itu komunikasinya kan kepada Iya, publik. Betul. Kalau misalkan komunikasi kita jelek itu pasti orang-orang nilainya juga Wah, anak PR begini ternyata. Ya, itu sih Nah, tersinggung pastinya itu. pastilah. Oke. Nah, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga nih, Rasen. Nah, menurut Rasen gimana nih kuliah tuh, kalau di kuliah komunikasi itu benar-benar membantu banget gak? Kalau yang efektifnya tuh kayak gimana caranya? Sebenarnya menurut saya itu kalau untuk tenaga kerja pendidikan itu dimudahkan oleh bantuan misalnya seperti teknologi di bidang pendidikan, seperti adanya learning management system yang memudahkan maupun siswa dan dosen, yang memberikan mereka keleluasaan untuk mengakses misalnya materi pelajaran ataupun ujian tengah semester maupun akhir semester. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau boleh tahu di Universitas YAI di jurusan Vkom ini kalian tuh pakai media platform apa sih kalau buat komunikasi antara dosen untuk memberi tugas gitu? Pasti kan ada dong. Setiap kuliahan pasti punya media platform tersendiri kayak buat naruh tugasnya. Kalau boleh tahu apa? Kalau yang dipakai sama YAI? Itu sih biasanya kalau dia kalau dari saya itu ada yang pakai Google Classroom kayak gitu. tergantung dosennya sih. Ya, tergantung dosen. Kayak ada media lain khusus gak? Khusus banget nih kayak buat kuliah gitu loh. Khusus Sejauh untuk- ini sih lebih ke yang di website ada, di aplikasi mobile juga ada seperti Betul. kayak Siska Maya itu. Ya. Ya. Betul. Berarti canggih banget ya YAI ya? Iya, tentu dong. Keren. Selamat ulang buat YAI. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen ketiga nih, pertanyaan ketiga ya teman-teman. Nah, jadi di pertanyaan ketiga itu
menurut kalian itu komunikasi tuh penting banget gak sih? Harus punya etika dan segala macam. Menurut narasumber kedua gimana? Itu sangat penting banget sih. Yang saya sebelum bilang kan tuh penting banget. Soalnya kita tuh harus menjaga data atau privasi yang ada di digital kayak gitu. Jangan sampai data-data kita tersebar sama yang lain gitu, teman-teman yang lain kayak gitu. Oh, Etika tuh penting banget. etika penting banget ya. Terus kalau untuk yang narasumber pertama, Oke, untuk menjaga etika komunikasi di media sosial itu sebenarnya emang agak sulit ya, karena kan kita tahu sendiri kalau di media sosial itu ketika kita melakukan komentar itu ada banyak akun-akun yang anonim yang setidaknya tidak diketahui lah. Jadi itu yang mungkin menyebabkan mereka untuk berkomunikasi secara belak-belakan dan tanpa mandang etika. Hal itu sebenarnya bahaya sekali. Ya. jadi buruk banget ya. Buruk ya. Makanya kita penting banget harus ada etika ketika sedang berkomunikasi, ya baik digital ataupun secara langsung. Iya. Betul. Menurut narasumber ketiga nih, gimana nih menurut narasumber ketiga? Apa penting banget gitu dalam berkomunikasi harus mempunyai etika? Dari sudut pandang saya, sebenarnya itu lebih mengacu kepada tata krama ya di media sosial dan maupun aplikasi-aplikasi yang kita telah pakai sehari-hari. Itu lebih, kita itu mengacu pada etika yang kita pakai sehari-hari juga, misalnya dengan ketikan maupun ucapan lisan verbal maupun non-verbal. Banyak yang kita ketik di unggahan postingan sosial media itu banyak yang mengandung unsur sara atau mengandung unsur kata-kata kasar yang sebenarnya harus difilterisasi Iya, betul. di Betul sosial media itu sendiri. Ya bener banget teman-teman, apalagi kan kayak kita nih sebagai Gen Z ya kan ya, harus Nah. bener-bener pinter banget yang namanya komunikasi banget nih. Iya. Gimana supaya komunikasi ini terkesannya itu jadi lebih baik lagi gitu loh. Apalagi kita sebagai anak kuliah ya kan ya, pasti penting banget komunikasi itu harus punya etika baik Betul. terhadap dosen ataupun teman-teman kita kan gitu. Karena mungkin di kuliah tuh lebih gimana ya kalau kita bilang teman-teman, Enjoy sih. sebenarnya enjoy ya, Enjoy. cuman tergantung aja sih. Tergantung persepsi orang-orang sih. Jauh berbeda lah dari Ya. masa-masa Dari sekolah masa sebelumnya, SMA. misalnya dari SMA, SMP. Betul. Nah, Attitude itu juga nomor satu sih. betul. Iya, harus Attitude itu paling dijunjung nomor tinggi. satu. Makanya attitude dulu baru ilmu. Paling Ya. tinggi. Iya, betul. Nah, mungkin di luar biasa ini kita udah cukup di sini aja kali ya untuk tanya-tanya sharing-sharingnya nih. Iya. Boleh. Padahal masih kangen. Kangen nih, iya, masih mau ditanya-tanya nih sebenarnya nih. Apa namanya? Banyak yang mau ditanya. Nah, mungkin kalau menurut kalian ini penting dan sangat bermanfaat sekali, jangan lupa di follow dan subscribe ya, jangan lupa di share. Oke. Di like juga ya. Juga nih teman-teman, bagi-bagi sharing-sharing ke teman-temannya. Bye. Dadah. Bye-bye.